akan membahas tentang sistem ekonomi. Apakah semuanya tahu apa itu sistem ekonomi? Tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi. Baiklah, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya. Baiklah, ada fungsi sistem ekonomi terbagi 3. Yang pertama mendorong produksi, kedua koordinasi, ketiga distribusi. Yang pertama mendorong produksi. Mendorong produksi adalah sistem ekonomi menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan produksi agar kebutuhan tercukupi. Yang kedua koordinasi. Sistem ekonomi menyediakan mekanisme koordinasi yang memungkinkan individu-individu dalam masyarakat berinteraksi dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada distribusi. Distribusi adalah sistem ekonomi yang memberikan metode tertentu untuk memastikan hasil produksi secara adil di antara masyarakat. Ada sistem ekonomi terbagi 3. Yang pertama ada sistem ekonomi campuran, yang kedua ada sistem ekonomi liberal, dan terakhir ada sistem ekonomi tradisional. Yang baiklah, pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada kebiasaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dibanding sistem lainnya, sistem ekonomi tradisional masih mengandalkan hasil alam dan juga tenaga manusia. Tidak ada jual beli dalam sistem ekonomi ini, karena barang dan jasa yang hendak digunakan harus ditukar atau barter. Dalam sistem ini, manusia berperan sebagai produsen dan konsumen, sebab transaksinya dilakukan dengan barter. Ini adalah contoh sistem ekonomi tradisional ya. Di sini ada tomat dan beras. Di sini ada domba dan apel. Di sini ada barter market. Disinilah tempat orang yang barter-barter. Dan selanjutnya ini ada barter market atau pertukaran. Di sini tempat pertukaran ya. Iya, Bu. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama kelebihan. Yang pertama kegiatan ekonominya berjalan atas dasar kejujuran. Hal ini terjadi karena sistem ekonomi tradisional ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya dan bukan mencari keuntungan. Yang kedua ada hubungan antara individu sangatlah kuat karena sistem ekonominya masih dijalankan menggunakan cara tradisional dan diwariskan dari generasi ke generasi. Terus ada kekurangan. Yang pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi karena mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia saja. Yang kedua, ada definisi dan jenisnya tidak ada nilai standar dalam barter dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Yang dimana sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan penguasaan sektor swasta. Tujuan dari sistem ekonomi campuran adalah mencegah terjadinya monopoli secara penuh terhadap sumber daya ekonomi oleh sekelompok masyarakat saja. Baiklah, sini adalah contoh sistem ekonomi campuran. Dan ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, tingginya potensi tingkat korupsi pada kebijakan ekonomi. Yang kedua, distribusi kekayaan yang tidak begitu merata karena banyaknya peranan pihak swasta pada sektor penting dan sehingga sulit diikuti oleh inisiatif usaha mikro. Yang ketiga, mudahnya muncul kehambatan proses produksi dan pemasaran karena keterlibatan negara dalam setiap aspek ekonomi. Selanjutnya ada kelebihannya, yaitu mampu menciptakan inisiatif pribadi untuk melakukan usaha produksi baik secara mikro maupun skala industri. Yang kedua, mampu memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan baik seiring keseimbangan produk di pasar. Yang terakhir ada dapat mencegah monopoli pasar karena partisipasi bersama antara sektor swasta dan publik. Yang terakhir yaitu adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem
ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal didasarkan pada asumsi bahwa pasar adalah mekanisme yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Pasar akan segera otomatis menyimpangkan permintaan dan penawaran sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini adalah contoh sistem ekonomi liberal ya semuanya. Itu apa, Bu? Mana? Gambarin Ini. sebelah kiri. Ujung. Ini. Iya. Tempat masyarakat berniaga, di mana pemerintah ikut partisipasi dalam hal ini. Mana pemerintah? Pemerintah cuma mengalokasikan saja, hanya mengalokasikan. Ngerti semuanya? Ngerti. Baiklah, sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia. eh